Masalah energi di lingkungan tempat tinggal saya berupa kelangkaan gas LPG. Solusinya dengan beralih ke energi alternatif berupa biogas. Elemen kearifan lokal berupa masyarakat dapat bekerja sama dalam pembuatan energi alternatif seperti biogas. Potensi sumber limbah tahu biasanya berasal dari proses pengolahan biji kedelai menjadi tahu. Limbah padat berupa ampas tahu dihasilkan dari penyaringan dan penggumpalan. Ampas ini sering dimanfaatkan untuk pakan ternak, tempe gabus atau keripik. Limbah cair berasal dari pencucian, perendaman, pemasakan, dan pengepresan kedelai. Limbah ini mengandung zat organik seperti protein, karbohidrat, dan lemak, serta memiliki nilai DOT dan COD tinggi yang dapat mencemari lingkungan jika tidak diolah. Limbah padat dari tahu biasanya digunakan untuk pakan ternak seperti sapi, unggas, dan ikan karena kandungan protein dan kalorinya yang tinggi. Bisa dijadikan olahan pangan, diolah menjadi tempe gembus, oncom, tepung ampas tahu atau kerupuk. Dapat diolah menjadi pupuk organik, juga diproses menjadi pupuk cair atau padat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Terus bisa dijadikan sebagai media untuk budidaya maggot, black soldier fly. Limbah cair dari produksi tahu biasanya dimanfaatkan untuk pupuk organik cair. Limbah cair tahu dapat difermentasi menjadi pupuk organik cair untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman seperti cabai dan jagung. Dapat digunakan sebagai tambahan nutrisi untuk pakan ternak. Melalui proses anaerobik, limbah cair tahu dapat menghasilkan biogas sebagai sumber energi alternatif. Dapat diolah menjadi bahan untuk pembuatan nata de soya, kecap, atau bioplastik. Yang berwarna biru itu adalah tabung dari permukaan tanah sampai ke dalam tanah yang biasa disebut sebagai digester. Fungsi utama dari digester adalah untuk mengolah limbah cair tahu secara anaerob untuk menghasilkan biogas yang terdiri dari gas mentana CH4 sebagai sumber energi terbarukan. Proses ini dilakukan oleh bakteri metabogen yang mencerna bahan organik dalam limbah tahu. Selain biogas, digester juga menghasilkan residu berupa bioslurry yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Teknologi ini membantu mengurangi pencemaran lingkungan, menurunkan emisi gas rumah kaca, dan menyediakan alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan, serta bisa menjadi solusi hemat bagi industri tahu dari kecil sampai menengah. Sebelum digester, limbah tahu difermentasi dahulu di tempat yang berbeda dan kemudian dialirkan ke glester. Sebelum limbah cair tahu dialirkan ke glester, biasanya dilakukan proses fermentasi di tempat berbeda. Proses fermentasi sering menggunakan EM4 dengan perbandingan 1:20, yaitu mencampurkan EM4 aktif dengan limbah cair tahu. Fermentasi berlangsung selama 15 hari dalam kondisi anaerob untuk mengaktifkan mikroorganisme yang membantu mengurai bahan organik pada limbah. Proses ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan efisien pengolahan yang lebih lanjut.
Tujuan fermentasi dari limbah tahu adalah untuk mengurangi bau busuk, menurunkan tingkat pencemaran, mengubah zat organik kompleks menjadi senyawa sederhana, meningkatkan nilai guna limbah. Bapak mendirikan gas biogas ini sejak kapan? Kalau saya pribadi, di pabrik saya pribadi sejak tahun 2015. Kalau yang dulu yang generasi sebelum saya ada beberapa juga, ada 4. Ini produksinya berapa? Produksinya rata-rata 2 kental. Jadi di sini ada 14 pabrik tahu, ada sekitar 7 pabrik tempe. Itu kalau tahunya rata-rata 2 kental, 4 sak. Tenaga kerja idealnya 2 kental itu dikerjakan 5 orang. Bahan-bahannya dari kedelai, cuma kedelai aja. Untuk penanggulangan pencemaran ya, pencemaran limbah produksi dari tahu atau dari tempe, jadi harus ibaratnya diolah dulu, disaring, kemudian baru kembali ke tanah. Ada yang sampai ke kali gitu, untuk nyiram tanaman pakan, kolonjono. Nanti bisa dijadikan pupuk. Iya, itu bagus, sangat masa bagus. Dengan adanya biogas bisa menghemat beberapa keuangan. Kalau untuk keluarga, untuk saya sendiri biasanya kalau untuk mengurusi masak memasak antara rumah tangga dan pabrik sama peternakan itu biasanya seminggu dua tabung, berarti 6 kiloan ya, itu berarti yang kecil-kecil itu. Kalau pakai biogas sudah nggak pakai sejak 10 tahun kan lebih, itu sudah nggak pakai LPG. Melalui proses apa saja agar pengolahan sampah susah tahu bisa Sebenarnya sangat sederhana. Dari rumah produksi tahu itu membuang limbah masuk ke digester. Digester itu bangunan seperti tabung panjang itu di bawah tanah, terus ada tutup parabolanya, itu semua pakai bangunan tapi konstruksinya seperti bola di bawah tanah. Itu nanti kita kasih gambarnya, kita kasih desainnya. proses perancangan biogas itu seperti apa? Pada prinsipnya bangunannya harus kuat, tahan asam, terus mampet itu sangat rapat gitu, ruang-ruangannya. Tapi bangunan saya katakan tadi, bentuknya mirip bola. Bola itu cuman besarnya sekitar 3 meter ditanam di bawah tanah. Ya seperti bangunan biasa, ada semen, pasir, batu bata, ya itu aja, ada besinya sedikit. Cara kerja dari biogas itu Cara kerjanya prinsipnya seperti air itu masuk, kemudian masuk di dalam tabung itu sendiri, seperti mirip pencernakan sapi lah, atau masuk,
air masuk, terus di dalam bangunan itu terjadi proses bakteri itu memakan sisa-sisa makanan, terus menghasilkan gas metan. Gas metan yang menjadi biogas itu tadi akhirnya. Jadi kalau sederhananya, kalau pas perut kita kembung lah seperti itu. Jadi untuk membuat gas sebanyak-banyaknya itu dibikinlah tabung di bawah tanah itu tadi, biar pembusukannya maksimal menghasilkan gas. Kalau hal yang busuk itu kan pasti mengeluarkan gas, ya itu ditampung di dalam tabung yang kita bikin di dalam tanah tadi. Terus hasil gasnya itu kita salurkan ke rumah-rumah yang mau pakai gitu. Prinsip kerjanya seperti itu aja. Kemudian manfaat yang dihasilkan proyek ini bagi masyarakat lingkungan dan ekonomi program itu apa saja? Ya, kalau sini yang sudah kita coba ini ya, yang digester yang di tanah kas desa itu ada digester 1 untuk mengatasi limbah pabrik. 4 itu untuk 10 tungku itu mampu menghasilkan 10 tungku gasnya itu untuk 10 rumah tangga. Berarti itu dari saya sendiri, terus tetangga itu 2, sampai ke patung sapi yang warung itu, sampai area patung sapi itu yang ada warung buka, warung lasen atau sampai di situ. Jadi udah nggak pakai LPG dari